Sebelum kita memulai katekese ini, tema pada hari ini membangun masa depan tanpa melupakan Tuhan. Maka marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul dalam katekese ini. Kami datang sebagai kaum muda dan mahasiswa yang sedang mempersiapkan masa depan kami. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar melalui sabda-Mu kami semakin memahami kehendak-Mu dan mampu menempatkan Engkau sebagai pusat kehidupan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita mengundang Yesus hadir bersama kita. Setelah kita mengundang Yesus hadir bersama kita, maka marilah kita baca bersama-sama menurut Injil Matius. Hal kekhawatiran. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit, dan tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam bumi. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, alam dan rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai susahnya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Setelah itu kita masing-masing baca dalam hati dan temukan ayat yang terkesan lalu diseringkan bersama. Baik, di sini saya mau sharing. Di ayat 25 ada kalimat yang mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Dan ada kata, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Di sini kita bisa bayangkan bahwa di saat kita susah, pasti saja kita khawatir akan hidup kita. Kita susah apapun kita rasa bersalah kepada sesama orang tua maupun sahabat, kerabat maupun teman kita. Apalagi kita di asrama. Kita semua ini tinggal di asrama. Pasti saja ada kekhawatiran dalam hidup kita. Namun percaya bahwa kekhawatiran itu akan membuat kita semakin meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Karena di setiap kekhawatiran kita itu ada jalan yang terbaik. Maka dari saya, bagi teman-teman, apabila kita khawatir, jangan sungkan untuk kita berdoa kepada Tuhan untuk membawa kita kepada jalan yang benar. Itu saja. Baik, dari saya ada ayat yang ke-25 juga sama. Di sini ayat ini menyadarkan kita, saya dan kita, bahwa ada hal-hal di luar kendali kita. Pengalaman kehidupan kontrol atau mengalami kegagalan seringkali kita menjadi momen terbaik untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Ini adalah proses pembelajaran untuk kita, apalagi kalau kita di asrama. Kekhawatiran itu adalah respon kita sendiri, namun melalui firman ini kita diajak untuk mengubah fokus dari apa yang akan terjadi besok menjadi bersyukur atas apa yang Tuhan beri hari ini. Sekian. Baik, dari saya di sini saya terkesan pada ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Dalam ayat ini menegaskan bahwa hidup dan tubuh kita adalah anugerah utama dari Tuhan. Ketika kita terlalu cemas memikirkan kebutuhan jasmani, makanan atau pakaian, kita seringkali melupakan bahwa Sang Pemberi hidup pasti akan memelihara ciptaannya. Pengalaman membuktikan bahwa saat kita menaruh fokus pada hal-hal rohani seperti melayani atau bersyukur, ketakutan duniawi perlahan memudar. Sekian dari saya. Dari saya terkesan dengan ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus berpesan kepada saya bahwa
hari ini kamu bahagia, belum tentu hari besok kamu akan mendapatkan kebahagiaan itu lagi. Terus pesan intinya untuk kita, lakukan yang terbaik hari ini, serahkan hari besok kepada Tuhan. Sekian. Baik, dari saya terpesan dengan ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Dalam ayat ini Tuhan Yesus berpesan kepada saya, dan saya mengambil tema, kamu lebih berharga dari itu semua. Tuhan Yesus berpesan kepada saya bahwa simbol usaha saya paling ada dalam misalkan Tuhan berpesan kepada saya bahwa dalam hidup ini kita tidak perlu terlalu ikut tren atau hidup mewah, karena hidup ini hanya sementara. Dan Tuhan Yesus juga berpesan kepada saya dalam ayat ini, kita harus hidup sederhana, saling membantu, menolong, dan saling mengasihi. Sekian dari sharing saya. Setelah kita sharing atau membagikan pengalaman kita masing-masing, maka marilah kita hening sejenak. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Setelah itu marilah kita tentukan aksinya. Baik, dari saya, aksi nyata ini kita sudah ulang-ulang untuk kerja di pos masing-masing. Jadi menurut saya aksi nyata ini kita membaca kitab suci juga, itu namanya aksi nyata. Jadi saya sarankan untuk nanti jam berapa begitu kita baca kitab suci saja. Dari ini Dari saya kembali ke pos masing-masing, setiap hari Senin dengan Kamis kan kita kerja. Paham baju itu bisa. Dari saya, kita kembali ke pos masing-masing. Dari saya, setelah ini kita bersihkan sampah-sampah di sini. Kalau dari saya, kita lihat jam kerja saja, soalnya kita lihat jam kerja saja. jadi menurut kalian Kita bersihkan di tempat yang kita sudah pakai ini saja. Oke. Setelah mendengarkan firman Tuhan dalam katekese ini, maka marilah kita menutup katekese kita pada hari ini. Semoga iman selalu meneguhkan iman kita dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama. Bantulah kami untuk selalu mengutamakan Engkau dalam setiap rencana dan cita-cita hidup kami. Semoga masa depan yang kami bangun selalu berlandaskan iman, pengharapan, dan kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, dalam nama Bapa Putra dan Roh